Oke, bacanya dari kelanjutan apa dari awal lagi? Bentar, ya dari awal cepet tapi terus masuk. Ya. Oke, oke, monggo. Iya. Apa? Oke, ya. Ya. Apa, Mak? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit hati ke-20. Kasal, malas beribadah. Satu, apa itu kasal? Kasal berarti malas, lesu, dan enggan melakukan sesuatu, padahal sebenarnya mampu melakukannya. Dalam pembahasan penyakit hati Imam Maulud, kasal bukan sekedar tubuh merasa capek. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk melakukan kebaikan, tetapi jiwanya tidak mau bergerak. Jadi ada perbedaan penting. Ingin melakukan tetapi tidak mampu. Kalau kasal, mampu melakukan tapi tidak mau atau berat untuk bergerak. Karena itu Rasulullah SAW menggabungkan keduanya dalam doa. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Alamak. Dalam penjelasan ulama, berkaitan dengan hilangnya kemampuan, sedangkan kasal berkaitan dengan lemahnya kemauan. Ya. Wah, Imam Maulud kasal sebagai penyakit hati. Dalam Mat Rofat Al-Qulub, Imam Maulud memasukkan kemalasan dalam beribadah sebagai salah satu penyakit yang perlu dibersihkan dari hati. Inti syair Imam Maulud tentang kasal. Makna baitnya adalah di antara penyakit hati adalah kemalasan dalam melakukan ibadah dan kebaikan. Padahal seseorang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Poin penting Imam Maulud adalah bahwa masalahnya tidak selalu terletak pada fisik. Seringkali badan mampu, waktu ada, kesempatan ada, tetapi hati tidak bergerak. Inilah kasal. Karena itu penyakit ini harus dicari akar di dalam hati, bukan hanya dipaksa pada anggota badan. Jadi contohnya Kasal ini apa? biasanya Contohnya ini apa? berkaitan, Contohnya badan mampu, waktu ada, kesempatan ada, tapi hati tidak tergerak. Contohnya apa nih? Naik-naik haji ya, orang sehat, ya toh. Waktu ada kesempatan punya ya, duit, dana ada. punya duit tapi tidak mau. Jadi kayak doa Rasulullah tadi kan mampu dan mau, gitu kan? Ini mampu tapi nggak Biasanya mau. Gitu. biasanya zakat juga. Zakat juga. Zakat orang kaya nggak zakat tuh ya mampu tapi tidak mau. Kalau zaukat mau tapi tidak mampu, gitu ya. Tapi ini kan ayat aja apanya badan mampu, waktu ada, kesempatan ada, tetapi hati tidak tergerak. Itu misalkan kita bilang berhaji, naik haji, itu sekarang kan orang mampu tapi nggak ada. Oh, nanti nunggu 5 tahun lagi. Nah, itu yang sering jadi Hmm. ada antrian. Kalau dulu kan ayat ini dibuat kan mungkin tidak ada antrian gitu nanti pada waktu ayat ini dibuat barangkali. Sehingga kan kita ngantri naik haji mau ngantri, udah niat aja keburu mati. Nggak jadi hajinya, Ya tapi itu emang udah. artinya waktu nggak ada termasuk. Ya, ya, Jadi kan doanya makanya kemampuan dan kemauan kan doanya. ya, Jadi ya. diberi mau, diberi mampu gitu. Ya. Oke, terus Belum sedikit lagi. ya. Karena itu penyakit ini harus dicari akar di dalam hati, bukan hanya dipaksa pada anggota badan. Kasal biasanya berkaitan dengan ghaflah, lalai kepada Allah, hub al dunia, terlalu terpikat pada dunia, tul al amal, merasa umur masih panjang, lemahnya kesadaran tentang akhirat, dan kebiasaan menunda kebaikan. Hmm. Itu Oke, parah tuh. Sekarang ini nomor 3 nih. ini apa ya? Ada. Oke. Itu ada ini
Sokat kali itu ada mic-nya terbuka tuh kan atau Oke, terus. mengapa kasal termasuk penyakit hati? Kalau seseorang sakit atau sangat kelelahan sehingga tidak mampu beribadah seperti biasanya, itu bukan penyakit hati. Tetapi bayangkan, untuk nonton YouTube kuat 1 jam, untuk membuka WhatsApp langsung, untuk membaca berita semangat, untuk ngobrol tidak ngantuk. Tapi ketika waktunya membaca Al-Quran, nanti saja. Ketika ada azan, sebentar lagi. Ketika mau zikir, besok dah mulainya. Di Kenapa sini itu? masalahnya Jadi mau zikir apa? Mhm. Jadi apa? besok. Kenapa kok begitu? Kenapa manusia kok kayak gitu? Kebanyakan ya, kebanyakan. Iya. Kenapa? Kenapa, Kat? Kenapa, Yon? Kenapa kita kok punya kecenderungan? Dia belum merasa kenikmatan untuk melakukannya. Karena manusia ini melakukan karena nikmat, enak, senang gitu ya. Kalau orang udah sadar dalam kenikmatan beribadah, dia akan memilih beribadah lebih lama, lebih sering. Kenapa ibadah harus nikmat? Kenapa? Padahal ibadah kan cuman gitu-gitu aja. Itu kok kenapa bisa nikmat? Tak kejar nih. Hah? Tapi ibadah itu nikmat ya, dari lafal-lafal yang kita baca. Ada kedamaian gitu. Dalam jiwa itu ada kedamaian. Apalagi kita tahu artinya ya. Jadi terus pertanyaan bagaimana bisa mencapai level itu gitu kan? Ya. Harus lebih mengerti arti dan mengerti. Jadi contoh seperti merpati mengepak itu. Kalau kita nggak tahu maknanya sesungguhnya kan merpati mengepak lewat gitu aja. Oh gitu ya. Tapi kalau dia sudah tahu maknanya seperti diterangkan gitu ya, itu saya sangat interesan. Jadi artinya apa? Artinya semakin paham kita ke agama, semakin serius gitu kan ya. Serius karena menikmati gitu kan. Iya. Bukan serius karena kepaksa atau ini, tapi serius karena seneng lihat YouTube gitu kan. Kita karena lihat YouTube tuh, lihat film tuh 1-2 jam lewat gitu aja kan. Ya dah. Gitu. Iya, Yon ada pendapat lain, Yon? Ini si Tony kok hilang ya? Kenapa ya? Izdikna dia. Mana Tony, apa dia sakit ya? Dia istighfar kali. Jangan lupa Bang. Kan kembali telepon lagi. Barangkali dia lupa lagi. Apa ya, Suherman segala macam apa udah pada tidur kali ya? Ini Mbah ini tidur jam berapa kalau di rumah? Oh, saya tuh jam 10 udah di depan TV. Ntar duduk, ntar kebangun 2:30 tuh. Baru udah sholat tuh baru ke kasur. Banyakan saya tidurnya duduk. Kalau Mustari tidurnya beda sama kita. Dia nonton sinetron jam 8, tergantung ngantuknya dia. Sinetron tetap berjalan. Ya udah Mas Ari terusin. Ya. Di sini masalahnya mungkin bukan tenaga. Masalahnya adalah prioritas hati. Pertanyaan penting. Mengapa untuk sesuatu yang kita sukai kita mempunyai tenaga, tetapi untuk menghadap Allah tiba-tiba kita merasa berat? Inilah wilayah penyakit hati yang dibahas Imam Maulud. Al-Quran secara langsung menyebutkan kusala. Allah menggunakan
kata yang berasal dari akar kata yang sama dengan kasal. Surat An-Nisa, Allah menjelaskan Baca dong, dibaca ayatnya dong, pendek kan? tentang surat An-Nisa 4, Ya, surat 142, Allah menjelaskan keadaan orang munafik. Wa, Alamnya dibaca. nah, wa iza kan, ya, wa, ya. Alamnya dibaca. Biar biasa. ya, wa iza qamu ilas salati qamu kusala. Tadi salah tadi. Idanya ini mat tabi'i harus dua. Wa idza qamu ini dua-dua semua nih. Ini juga ini di depannya hamzah jadi empat. Wa idza qamu ilal ilas salati. Jadi kalau di depan ada hamzah ini jadi empat. Kalau enggak ini tandanya tanda mat tabi'i artinya dua. Ida ko jadi dua. Ida kamu kamu ini ya ini Ya, nih, kamu kalau ya terus kalau ku ini nggak ada mata bi satu. Ini ada mata bi dua. Coba ulangi lagi. wa iza qamu ilas solati qamu kusala. Nah, oke. Terus Ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ayat ini sangat keras karena Allah menghubungkan malas dalam sholat, riak, sedikit mengingat Allah. maksudnya Perhati, sholat salah sholat berdiri sholat malas itu apa? jadi maksudnya ketika mau sholat gitu, bukan ketika berdiri karena sholat, enggak. Apa? Ketika mereka berdiri mau sholat, jadi artinya kita mau sholat nih, gitu. Nah, Ini nanti aja. terjemahnya salah ini. Kamu, kamu dari iqamah itu bukan berdiri tapi establish. Tahu establish? Akan melakukan. Ya, establish itu apa sih bahasa Indonesianya? Jadi jadi nggak salatnya asal-asalan aja, nggak rutin gitu loh. Jadi kalau namanya iqamah, ya establish sholat tuh dia tertib 5 kali sehari itu gitu. Bukan terus berdiri malas gitu enggak. Ini terjemahnya kurang pas nih. Ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas itu nggak ada artinya. Maksudnya berdiri malas sholat itu gimana sih? Bukan. Maksudnya ke- Wa'idha kamu ya ta, maksudnya itu ila. Ketika mereka Ini ngawur nih orang. Ila. Jadi kamu ila berdiri. Jadi ini maksudnya tuh establish sholat. Jadi kayak kita itu kan 5 kali sehari teratur gitu kan. Kalau orang-orang munafik itu enggak, dia kalau dia lihat orang baru dia sholat. Gitu. Kalau banyak teman lagi sholat. Kalau sendirian enggak. Jadi establishmentnya itu enggak penuh. Jadi namanya kusala itu malas-malas. iya, Ya gitu. Karena dia sifatnya itu ri'a. Dia hanya kalau dilihat banyak temen di dia baru sholat. Karena dia ria'nya bukan ria Allah, ridho Allah tapi ke manusia. Jadi salah satu yang bikin kusala itu ria, ya gitu. ya, Artinya apa? Kalau kita nggak punya penyakit ini berarti kita nggak punya ria. Bagusnya itu. Jadi kita sendiri atau sama-sama itu sholatnya sama aja. So ibadah yang lain juga sama juga. Ngasih apa sedekah segala macam kalau sendirian atau sama aja gitu loh, nggak terpengaruh gitu. Jadi kita bisa bayangkan orang yang nggak punya penyakit hati itu luar biasa, profesional gitu loh, cool, tenang gitu. Monggo, terusin. ya. Perhatikan urutannya. Mereka berdiri dengan malas, ingin dilihat manusia, dan mereka hanya sedikit mengingat Allah. Artinya,
kemalasan ibadah dapat berhubungan dengan lemahnya hubungan hati dengan Allah. Hmm. Ya, sekali lagi tadi ini terjemahnya yang salah ya. Bukan Iya, berdiri, tapi mendirikan. Ya, kamu itu mendirikan bukan sholat. sholat tadi. Ya, Atau ya, akan sholat. mendirikan. Jadi mendiri establishmentnya nggak lengkap gitu. Oke, Nomor terus. 5. Kasal juga muncul dalam At-Taubah, surat At-Taubah. Bukan surat At-Taubah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 9 ayat 54 bahwa sebagian orang datang kepada sholat dalam keadaan malas dan mengeluarkan harta dengan perasaan enggan. Hmm. Jadi ada dua gejala. Malas mendekati ibadah dan berat mengeluarkan sesuatu untuk Allah. Keduanya menunjukkan hati belum menikmati kedekatan kepada Allah. Nah, ini yang diomongin Sokat tadi kan. Ya. Kalau sekarang kalau pertanyaannya gimana bisa dekat dengan Allah ya ta? Orang bisa dekat tuh Itu karena apa? Hmm. itu mudah sebenarnya. Karena orang Islam itu harus cerdas ya. Paling sedikit bagaimana berkomunikasi dengan Allah. Kan Allah itu kan udah banyak menyebutkan sholat-sholat yang istimewa ya. Hmm. Sholat itu kan berkomunikasi dengan Allah. Jadi tingkatkan aja sholat tahajudnya. Dan kita merasa dan yakin bahwa kita itu berhubungan dengan Allah. Makin dekat dong. Kalau kita sering ngomong kayak sekarang ini. Kita sering ngomong sama members di sini. Kan kita merasa dekat. Kita Iya, kita 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 simulasikan aja bahwa ya kalau kita nggak pernah sholat atau ya malas-malesan terus dia mau lebih dekat dengan Allah itu namanya lebay lebay. ya, Jadi gitu ya. Kita harus melakukan apa yang diprioritaskan oleh Allah. Artinya kita itu mengikuti pedoman Allah untuk berkomunikasi dengan makhluk. Dan kita bakal makin sayang, makin dekat pada saat kita melakukan itu. ya, ya. Ada pendekatannya adalah kita dekat ke seorang itu karena kita love, gitu kan, love, ya ta? Karena apa namanya? Ada hub kalau di bahasa Arabnya itu hub, love. Gampangnya gini, waktu itu World Cup itu kan, itu anak-anak muda kan, itu kan mereka eh, seneng ke apa namanya, siapa namanya, yang banyak gol itu siapa? Ya, Ronaldo, bukan Messi, Ronaldo. Messi. Messi enggak Mas yang kedua ya. Pokoknya yang bintang-bintang itu kan anak-anak kan pada seneng dan pengen karena ada hub, ada apa namanya? Takjub, takjub. Ya. Ya, ada pengen deket segala macam itu karena ada hub itu. Ya, kalau kita bisa kepada Allah seperti itu kita gampang dalam dalam mengerjakan ibadah. Maka itu Allah memperkenalkan nama-namanya kan yang 99 itu. Itu kalau dipelajari itu kita bisa ada keluar nih sifat hubnya kita. Karena luar biasa kalau kita paham Allah itu siapa, kan Allah memperkenalkan dengan Asmaul Husna itu kan disebutkan di Quran. Ya ta? Dan dianjurkan kita kalau berdoa juga pakai Asmaul Husna. Karena dari pemahaman Asmaul Husna itu luar biasa kita bisa tahu siapa. Ya kalau kita dulu cari cewek gitu kan, kita tahu dulu ya siapa dia itu kan. Seperti itu. Jadi mungkin untuk PR masing-masing itu mempelajari Asmaul Husna. Dianjurkan tuh di Quran untuk mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Ya toh, coba salah satunya adalah Allah itu eh, selalu kalau di surat An-Nisa ya, Allah itu selalu mengawasi kita, ya, mengawasi. Jadi bayangkan kita itu diawasi Allah seperti begini loh.
digambarkan itu apa sih? Coba Yoyon, Anisa ayat 1 apa ya? Itu disebutkan di situ bahwa masing-masing kita tuh diawasi Allah. Diawasinya tuh kayak apa? Pemburu yang ngincer kijang gitu ya, mau ditembak gitu ya. Ini Jadi ayat 1 ya. coba Ya, dibaca bacakan artinya. yang terakhir itu. Ya, dari awal ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa, dan dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan hubungan kekeluargaan, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah itu loh. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya itu Yang terakhir. Innallaha kana alaikum raqiban. Raqiban. Ar-Raqib ya. Ya. Kan kayak Raqib Atid tuh ya. Kita Raqiban. Raqiban itu ngawasi bener kayak malaikat dua yang di kita itu ngawasin semua gerakan mulut, tangan segala macam secara akurat sekali, secara nah, itu di zoom gitu loh kita itu sama Raqib Atidnya. Ya apa? Allah juga begitu, setiap individu. Kita tuh dilihat omongan kita. Ya, karena Allah kan Maha Kuasa, Maha segalanya ya. Jadi bisa kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau bayangkan kalau kita bisa memasukkan itu, karena itu kan gaib ya. Salah satu sifat orang iman, takwa kan gaib itu dia percaya benar. Jadi kalau kita bisa benar percaya bahwa Allah itu benar-benar zooming kita. Luar biasa kita bisa dekatnya dengan Allah. Dan kalau waktu kita beribadah itu nikmat. Karena kalau kita sholat segala macam itu, Allah akan watching very closely. Dan kita tahu kita sholat untuk Allah itu akan nikmat dan lebih serius. Nggak akan ada kemalasan. Jadi bahkan kita itu nunggu kapan jamnya maghrib, jamnya isya gitu. Tapi kalau orang yang nggak punya kayak gini, dia lewat aja. Karena nggak ingin ketemu Allah. Begitu. Ya, jadi kalau Saya nambahkan. Sebenarnya ada dua indikator ya kita dekat sama Allah. Satu, pada saat kita beribadah ada kenikmatan, ada kedekatan, dan sebaliknya kalau kita meninggalkan atau tertinggal, itu kita merasa benar-benar sangat merasa bersalah dengan intensitas tinggi. Jadi balancingnya itu kalau kita melakukan itu mendapatkan kenikmatan full, kenikmatan, kedamaian, dan sebaliknya pada saat kita meninggalkan atau tertinggal, kadang-kadang sholat kita, itu kita merasa sedih, menderita, dan sebagainya. Iya. Jadi itu indikator yang bisa kita ukur ya, Ya benar. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita menguatkan hub kita kepada Allah. Hub. Kalau di bahasa Arab itu ada dua kata love ya, cinta itu ada hub sama mawadah. Karena kayak di surat Ar-Mawadah warahmah gitu kan, kalau orang nikah itu untuk mawadah warahmah. Kalau mawadah itu cinta antara suami istri gitu. Tapi kalau hub itu biasanya untuk Allah segala macam. Gitu. Oke. Terus Itu Mas Yul, Hmm. itu apa Rokiba itu diterjemahkan dalam Al-Quran ini menjaga dan mengawasi ya. Ya, tepatnya Jadi ya. Kalau dari bahasa Arab dari guru saya, tepatnya itu kayak ngincer ya. Jadi kalau dibayangkan begini, kalau kita mau berburu kan, zaman dulu kan panah gitu ya, kita harus ngincer dulu, gitu, sampai ngelihat benar kayak
ceritanya Arjuna itu kan. Arjuna yang jago panah. Waktu Arjuna ditanya ada burung itu kan. Eh, dia kan jago panah. Kenapa? Ditanya. Dia bilang, dia kalau ngelihat burung itu dia ngelihat matanya burung itu. Jadi akurat sekali, dia ngelihat sekali gitu loh. Makanya dia tepat gitu. Kayak Sri Kandi, ini cerita wayang ya. Ya. Jadi artinya Raqib itu ngawasin yang lebih serius, lebih ngawasin daripada pemburu yang ngincer itu. Jadi artinya Allah itu bukan hanya sekedar ngelihat aja. Oh ini Yayan lagi gini, enggak. Dilihat beneran. Ini Yayan gini ngapain nih? Gitu. Dan itu ke semua makhluk. Bayangkan gitu aja ya, kita udah merinding kok lihat bagaimana kekuasaan Allah. Setiap makhluk diperhatikan satu-satu. Bukan hanya itu, dicukupin rezekinya, dijaga. Itu kan luar biasa loh. Kita jaga anak kita punya satu atau dua atau tiga aja udah repot ya. Allah seluruh dunia ya kayak gitu loh. Jadi kita bisa ada appreciation ke Allah, love. Ya. Namanya makanya dianjurkan tadabbur. Quran itu kan ada perintahnya tadabbur ada. Tahu nggak? Ya, di ayatnya kita untuk tadabbur itu melihat dalam setiap ayatnya. Bukan cuma baca itu lewat gitu aja. Ya, tahu nggak Rasulullah pernah komplain ke Allah soal umat kayak kita ini, bahwa kebanyakan dari kita itu menganggap Quran itu sebagai beban, mahjur. Ya, itu di surat surat lupa Bani Israel ya. Jadi, bahwa Rasulullah komplain ke Allah banyak umatku yang menganggap Quran ini sebagai beban, baca aja malas, apalagi kita. Padahal disuruhnya tadabbur. Gitu, makanya pelajari Quran dengan benar. Itu nanti akan membuat kita itu memahami kenapa Islam itu luar biasa. Ya, begitu. Ya. Yang ngomong Islam ya. Saya usul ya, Mas Gil. Kita itu kan dengan memahami arti Al-Quran, itu kita lebih menghayati dan lebih mengapresiasi kepada firman Allah. Bagaimana kalau kita sekali-sekali, kita bukan belajar bahasa Arab, tapi kita belajar bahasa Al-Quran. Misalnya di Al-Quran adalah hubuddin, itu saya hafal itu artinya itu cinta dunia, ya. Fil akhiri, diakhiri, di dunia, wal akhirat ada. Nah, kalau misalnya kita sekali-kali dalam beberapa menit kita diingatkan, sebenarnya kalau kita baca itu kadang-kadang lupa ya, tapi kalau diskusi kayaknya diingatkan ya arti Al-Quran, karena saya lihat tuh berulang ya, arti-arti Al-Quran itu berulang ya. dari seluruh kitab itu tidak beda gitu ya. Jadi di surat ini muncul lagi, di surat ini muncul lagi di situ. Nah, alangkah baiknya kalau kita itu pada saat kita baca sedikit demi sedikit kita ada mengerti arti daripada bacaan kita. Ya, makanya tadabbur itu kan. Jadi maksudnya tadabbur. Ya. Saya sebenarnya lagi nulis buku soal tadabbur. Jadi saya ambil yang penting-penting itu untuk diri saya sendiri sih ya. Saya nulis buku untuk saya sendiri. Jadi namanya tadabbur itu. Jadi ayat-ayat yang penting itu tak zoom ke dalam sampai ini. Ya kayak contohnya yang itu loh, yang burung terbang itu loh. Itu kalau orang baca kan cuman kamu nggak lihat burung itu mengepakkan, itu kan nggak ada arti. Nggak ngerti. Ya, cuman Allah, kamu lihat itu burung di atas kamu mengepakkan, mengembangkan. Allah majimsikuhuna ila rahman, gitu aja kan. Jadi kayak pelajaran burung anak SD gitu kan.
Bang. Padahal itu dalam sekali. Nah itu ya kayak gitu yang tadabbur yang saya bikin buku lebih dalam gitu. Ya, sebenarnya banyak kayak sholat itu. Kenapa sholat 5 waktu, bukan 5 kali loh ya? 5 waktu itu luar Hmm. biasa loh hikmahnya itu. Kayak Hmm. gitu-gitu kalau kita paham itu, kenapa sholat fajar 2, kemudian sholat zuhur 4, asar 4, gitu kan? Itu ada Hmm. semuanya itu. Kalau di tadabbur itu kalau kita paham benar itu luar biasa kita nikmat. Jadi kita sholat 2 rakaat, 4 rakaat itu tahu persis kenapa itu luar biasa. Ya itu kalau kalau masih ada sisa-sisa hidup ini untuk belajar kayak gitu, nikmat nanti waktu matinya gitu. Mungkin Ya, mati umur ya. 77 atau 87. Kalau Tony ini mungkin panjang nih. Karena baru dia omongin baru muncul ya. Biasanya gitu kan orang Jawa kalau diomongin terus muncul tuh, wah itu umurnya panjang nih. Ini tahun ini panjang ini umurnya. Oh iya Tony, ya, ya, ya. Udah muncul dia. Tan, Apa? kan, kan kita mikir kamu Panjang, panjang umur, Ton. Alhamdulillah. Otak Alhamdulillah. Tony udah banyak rumor sini mengenai Tony itu tadi. Eh, oh, itu 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 Yul, penyakit hati itu gibah Penyakit itu. hati loh. Justru itu. enggak, Jangan memberi kesempatan kita gibah gitu. Jadi hadir terus. enggak kita mikir tahun itu punya penyakit istigna, udah merasa cukup naik haji itu nggak mau ngaji. Yul, aku kembali ke buku Yul, ke Ya. laptop. Itu ada di surat lain ya, di surat apa ini tuh ya? Yang tentang mengawasi, tapi bahasa Arabnya tuh hafidun. Hmm? Hafidun. Hafidun tuh menjaga, hafiz kayak Menjaga orang ya? yang apal Ya, apal Quran tuh disebut hafiz karena dia termasuk menjaga ya. menjaga. Hafidun itu menjaga ya, bukan Ya, bukan itu ya. Oke, bukan. oke. Kalau yang Rokibun Atidun loh yang itu yang di surat Hmm, apa? hmm, hmm, hmm. Itu kan disebut Rokib. Ya, Jadi ya. malaikat yang kedua itu benar-benar apa? Ngawasin kita. Kalau Atid tuh jadi dia langsung nulis gitu loh. Jadi Ya. ngawasin terus nulis langsung. Yang real time. Jadi dia nggak nunggu nulisnya nggak terlambat. Misalkan saya ngambil ini kan, saya gini-gini ini itu, ini nulis dia. Ini Ya. Mbah Yanto ini ngapain nih? Gitu, tulis. Oke, terusin. Eh, Mustari. Ya. Nomor 6. Penjelasan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Al-Din memberi perhatian sangat besar kepada hubungan antara hati, niat, kemampuan, perbuatan. Kemauan. Hati, niat, kemauan, perbuatan. Dalam kerangka Al-Ghazali, tujuan membersihkan hati bukan hanya mengetahui mana yang baik. Seseorang bisa tahu bahwa sholat penting. Ia bisa tahu membaca Al-Quran berpahala. Ia bisa tahu sedekah sangat utama. Tetapi ilmu tersebut belum mengubah hidupnya apabila hati tidak mendorong anggota badan untuk bertindak. Ya sendiri membagi pembahasan secara luas antara ibadah, kehidupan sosial, penyakit batin, dan sifat-sifat yang tumbuh dalam hati, kata Al-Ghazali. Ya, kalau kita baca Ihwa Ulumuddin itu dalam sekali. Dalam sekali. Dia itu nulis buku itu setelah, tahu kan ceritanya Imam Ghazali tahu kan? Nggak tahu. Imam Ghazali itu dia itu persis 1000 tahun dari kita. Kita kan apa lahir tahun 5758 itu kan. 1000 tahun yang lalu persis dia lahir gitu. Dia itu saking pinternya tuh nggak ada yang ngalahin tuh. Umur 19 itu udah jenius. Umur 28 dia menjadi hakim di seluruh negerinya. Nggak ada yang dikalahkan. Gitu. Tapi karena itu dia merasa
ada penyakit hati yang masuk, dia merasa udah paling pinter gitu kan. Suatu saat dia diberi Allah, dia nggak bisa ngomong. Jadi waktu murid-muridnya itu juga jago-jago itu kan. Dia mau ngasih ini nggak bisa ngomong. Dokter bilang ini bukan masalah jasmani, tapi masalah rohani. Jadi akhirnya kesimpulannya bahwa dia itu nyesal apa dia takut gitu loh. Dia takut bahwa dia itu termasuk yang kiber. Terus dia mengembara itu, dia ninggalkan semuanya, ninggalkan keluarganya, ninggal ini dia mengembara 10 tahun. Dari mengembara sampai kemana-mana. Sampai akhirnya dia naik haji juga. Nah, waktu dia di satu kota itu, dia nulis ini. Dari pengalaman itu, dia nulis Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Jadi banyak di situ kaidah-kaidah yang kalau kalau mau baca mungkin ada di bahasa Indonesianya itu bagus sekali itu. Gitu. Al-Ghazali itu termasuk apa? Apa jenenge? Kalau disebut Hujatul Islam. Jadi bukti bahwa Islam itu benar. Karena dari pikiran-pikirannya yang berdasarkan Quran itu dia luar biasa ini. Sampai sekarang pendapat-pendapatnya itu belum belum ada yang ngalahin. Orang-orang modern itu kalah. Gitu. Oke terus. Ya. Prinsip Ghazalian yang penting. Ilmu yang benar seharusnya melahirkan amal. Kalau seseorang terus mengetahui tetapi tidak bergerak, kita perlu bertanya, apa yang menghalangi hati? Al-Ghazali banyak menekankan muzahadat an-nafs, melatih jiwa agar melakukan yang benar meskipun pada awalnya terasa berat. Ya. Sebab jiwa mempunyai kebiasaan kalau terus dituruti nanti saja. Lama-lama nanti menjadi karakter. Ya. Ini saya selalu ulang-ulangi ya. Bukan saya itu pamer atau apa ya. 10 tahun yang lalu waktu saya mau niat tahajud yang satu malam itu 1 juz. Ya dah. Itu berat sekali. Saya mulai dengan 1/4 gitu. Tapi karena ini loh. Karena ini saya mau ngalahin diri saya sendiri. Karena saya tahu persis bahwa kalau tahajud itu kan Allah menjanjikan ba'atha maqamam mahmud akan dibangkitkan ke tempat yang tinggi, ya toh, makam status yang tinggi. Dan itu untuk hati ini udah percaya kan, karena itu Allah kan, bahwa kita nanti dibangkitkan bukan hanya di akhirat, di dunia ini kita akan diangkat status kita terhormat, respectful, ya toh. Tapi harus tahajud. Itu 10 tahun. Tapi setelah saya paksa, saya bisa ngalahin mujahad an-nafs. Jadi maksudnya berjihad untuk melawan hawa nafsu. Ya, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang setiap malam itu 1 juz 1,5 sampai 2 jam setiap malam. Itu karena itu. Jadi bukan hanya takjub atau ini, tapi ada pelaksanaan itu yang mujahad an-nafsu, jihad untuk melawan hawa nafsu itu yang susah. Coba aja dicoba kalau ada yang belum tahajud 1 juz atau jangan 1 juz, setengah atau 1/4 dulu. Itu manajemen waktunya gimana tuh? Misalnya tidur jam berapa, Saya bangun jam berapa gitu. nggak terpengaruh tidur. Jadi saya set kalau di mana di jam saya itu bisa lihat nih, bisa lihat nggak? Bisa lihat Iya, ya. ya. Ini jam berapa saya tahajud itu? 2.30, 7.45. Jam berapa ini? Saya tahajud 2.30. 2.30 kan. Ya. Jadi saya tidak tergantung kapan saya tidur. Saya tidur jam 1. Ini alarm ini set off, saya bangun. Walaupun baru sejam. Tapi itu karena komitmen saya pada Allah gitu loh. Jadi untuk jadi hawa nafsu saya udah saya kalahkan 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Gitu. Kalau udah kalah udah kita gampang tuh bangun.
gitu. Jadi latihan aja. Apa bukan hanya tahajud apa gitu yang harus ngalahkan hawa nafsu terus gitu. Karena saya bayangkan kalau saya dibangkitkan Allah janji maqamah mahmuda, bayangkan ya toh. Kalau Jokowi yang bilang kamu maqamah mahmuda, kita juga suka seneng kan? Bukan Jokowi, presiden sekarang itu. Apalagi Allah yang janjiin. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada engkelan Tony? Tony Itu nggak engkel? ada kekhawatiran itu nggak, misalnya kurang tidur, fisiknya kurang baik, gimana seperti itu? Iya, jadi begini, tidur itu harus minimum 6 jam, tahu nggak? Orang dewasa. Ya. Jadi kalau saya tahajud tuh selalu saya semalam itu maksimum cuma 3 jam semalam. Tapi saya bayar di siang, Oh, Jadi saya napping itu biasanya 1 jam. Kalau kalau oh, iya, iya, ya itu manajemen, maksud saya ada manajemen di situ. ya ya ada. Iya, iya. Karena Kalau di Indonesia ya kalau masih kerja gitu, eh tidak bisa tidur siang maksud saya. Mm-mm. Kan tidur siang Kalau artinya tidur di kantor. eh Kalau tidur siang tidur di ya, kantor. ya kalau disediakan, tapi kalau nggak, tapi maksud saya itu yang mungkin memanage seperti itu yang apa, ya yang ya makanya diakalin mungkin habis makan malam tidur sebentar bangun lagi atau tidur awal ya. Itu cuma time management kita bisa atur-atur. di Ya, atau pulang kantor jam 5 atau jam 6 manajemen tidur waktu sedikit. ya. Ya, bisa, tapi memang pertanyaannya itu benar. Jadi kesehatan minimum tuh kita 6 jam. Iya, iya. Saya aware itu karena apa? Kalau pas saya sibuk sekali, saya harus ini nggak tidur. Jadi cuma sehari 3 jam itu rasanya capek sekali itu. Kayak kayak tadi malam itu saya capek sekali. Heeh. Ya karena siangnya sibuk gitu. Ya itu once in a while orang orang kan selalu gitu ya. Nggak Iya, selalu. iya. Oke, Tapi baik. rata-rata kayak gitu. Ya, ya, Ya. ya, ya, Benar. ada ini. Oke. Coba aja sekali aja siapa bapak-bapak ibu ini. Sekali aja satu juz. Hmm. Baca satu juz. Sekali. Coba 20 rakaat ya. 20. Jadi kalau pakai Mushaf apa Madinah itu kan satu juz itu 20 halaman. Jadi kan kita kan 2 rakaat 2 rakaat. Jadi saya buka halaman 1 halaman 2 apa sujud apa tahiyat kemudian buka lagi gitu. Gitu, coba aja satu juz sekali aja. Coba rasanya kayak apa? Ya, ya. Nggak ringan. 1,5 jam nonstop baca terus itu. Tapi bikin badan sehat karena bukan hanya jerohan kita itu ikut otak sih juga terus fokus ngomong ini mulut juga ngomong terus luar biasa loh. Dan guru saya bilang semua imam ya, kayak Ibnu Ibnu Sina, Imam Ghazali, semua itu mereka tahajud. Kalau Rasul itu wajib. Rasul itu wajib sholat tahajud. Ada perintahnya. Makanya saya kadang-kadang, saya itu saya sengaja saya nggak sholat tahajud. Kenapa? Saya takut saya merasa saya kayak 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 nabi. Ini ya, karena yang diwajibkan itu Rasul. Nabi itu semua diwajibkan. Bukan hanya Nabi Muhammad ya, Nabi Musa semuanya itu pada tahajud. Dan itu wajib bagi mereka. Kalau mereka nggak tahajud dosa. Makanya kadang-kadang saya nggak tahajud tuh saya karena takut nanti saya menasbikan sendiri sebagai tingkatnya kayak Nabi saya takut. Makanya kadang-kadang saya bolongin gitu. Tapi besoknya saya tambah 2 juz. Saya sering itu. Kalau sakit juga besoknya 2 juz. 2 juz itu 3 jam. Kalau saya habis sakit nggak bisa tahajud 1 juz, besoknya itu harus ganti 2 juz. Komitmen kayak gini itu karena ada love, hope, dan ada trust ya atas janji Allah yang Maqamah Mahmud. Dan coba ada yang tahu surat apa tak tariin ya surat yang di Quran yang menyebutkan tahajud
Ada yang tahu nggak? Coba cari. Hah? Ayat ayatnya 79 apa ya? Tapi Coba suratnya ya. surat ya. Maqamah Mahmud. Iya, ada yang ini coba kalau enggak tak tunjukin ya. Ini yang menarik luar biasa ini kalau yang pertanyaan saya justru kenapa orang nggak pada tertarik seperti ini ya, gitu loh. Ini tak tunjukin ya. Jam 8 pagi, jam 10. Ya surat Bukan bukan surat bukan itu itu. surat. Orang salah 3 semangat. Mana ini kok nggak ada sih? Aqimi sholata liduluki samsi ila gosaki laili wa Qur'anil fajar. Inna Qur'anil fajar kana mashuda. Apa Wa surat minal apa? laili fatahajjad bihi nafilatalak. Asa Aha. ayat maqam Mahmuda. Surat apa itu? Saya juga Lain. hafal tapi hafal tapi surat lupa. Wow, ya. Aduh, Ya kok ya. malah nggak ada di ini. Aqimi sholata liduluki samsi ila gosaki laili wa Qur'anil fajar. Inna Qur'anil fajar kana mashuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Ya. Asa ayat kama qoma Ayat Mahmuda. Al-Isra ya, surat Bani Israel Isra. ayat 79 ya. Ya, 79 saya hafal ayatnya tapi lupa Masya suratnya. Allah. Ya dah, bagus. Ya itu lihat tuh, diangkat dibangkitkan maqam Nah, Mahmuda. Ya dah. ini saya ini ya apa namanya? Mau tanya ini tingkatannya dengan sholat apa ya? Pagi itu sholat apa ya? Sholat pagi itu sholat apa tuh? Salat apa? Oh, duha. Duha. Tingkatannya gimana itu? Oh, jauh ini jauh lebih besar. Duha nggak pernah disebutkan di di Quran. Ada ayat doa duha? Waduha walaili idza saja. Oh, bukan begitu kan Tuhan. Maksudnya sholat tahu nggak Rasulullah Nggak tuh ada. nggak sholat Rasulullah tuh nggak pernah sholat duha tahu nggak? Iya, katanya saya juga pernah dengarnya gitu Ya. kayaknya. Jadi Pada kenapa? Yang sholat duha itu Aisyah. Kenapa? Kalau Rasulullah menghindari sholat duha ya. karena takut karena zaman sebelum Islam itu kan orang sholat itu menyembah matahari ya. Ada pokoknya matahari. Kalau duha itu kan deket-deket kayak menyembah matahari. Ya toh? Jadi Iya. Rasulullah membiarkan Aisyah itu supaya karena ngasih tahu itu sunnah gitu ya. Tapi Rasul saya Hmm. enggak supaya enggak diikuti nanti. Gitu. Tapi kalau tahajud ini disebutkan bahkan di sini kan, Iya, patah hajat bihi. Pak Berarti tahajud ini. Ya, coba dibaca ini apa? Ya toh. kecil ya. Itu kecil sekali Kata ini. dibesarin. Dibesarin. Ini langsung dia bikin gede langsung ini. Mm-mm. Ya, wa minal laili fatahajat bihi nafilah salah Nafilah. tambahan apa tambahan amal Iya. asa loh ini Allah tuh membukanya asa jangan moga-moga itu halus dia ayat ba'atsaka rabbuka jadi yang janji ini Allah nih jadi kalau dibalik ini rabbuka ya toh. Jadi Allah itu Betul. moga-moga Allah itu membangkitkan kamu maqamam mahmuda. Ini bukan hanya di akhirat loh. Di akhirat jelas ya. Jadi kita waktu nanti dibangkitkan semua itu ahli-ahli tahajud itu ditempatkan ke suatu makom mahmudah. Status yang tinggi. Di dunia aja kita kejar-kejar pengen jadi pejabat yang tinggi itu. Di sana itu lebih dari pejabat. Dan itu hanya karena tahajud. Ngerti nggak? Dan di dunia juga. Di dunia kita dibikin Allah itu orang respect ke kita. Karena ilmunya, karena duitnya, karena apa amalnya. Tapi somehow orang itu respect. Ngerti nggak? Dan yang hal luar biasa ini
nggak banyak loh orang tergerak untuk terus tahajud. Ngerti nggak? Bagi Iya. saya 10 tahun yang lalu ini luar biasa. Saya sampai nangis waktu itu. Terus saya kerjain sampai sekarang. Satu juz, satu juz. Dulu saya sebelum itu tahajud paling Berat itu. 3 surat-surat pendek gitu ya. Setelah ini satu juz, 1,5 jam sampai 2 jam, kadang-kadang 3 jam kalau 2 juz. Baik. Itu Baik. karena ini. Nah itu apa? Itu kan makanya di Quran yang pertama disebutkan kan orang yang bertakwa itu yang beriman pada gaib kan, ya ta? Iya. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil Betul. alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi yang pertama orang yang takwa itu disebut karena yu'minuna bil ghaibi, yang percaya gaib. Nah, ini yang gaib ini kan. Ini kan janji, semua ini kan gaib. Tapi kalau kita bisa percaya dan sampai menumbuh, menghasilkan amal yang luar biasa, ya itu, ngerti nggak? Kayak kayak Allah janji amal jariah. Ya, saya juga cerita lagi ini. Saya eh, bikin di Bekasi itu apa masjid berapa miliar. Itu ngeluarin juga ringan aja karena itu saya percaya bahwa ini amal jariah. Jadi saya 100 tahun dia kemudian apa masjid itu masih dipakai. Makanya saya bikin itu rangka baja semua. Jadi masjid itu nggak pakai kayu, rangka baja semua. Jadi nggak akan roboh segala ya nggak akan dimakan rayap itu. Nah, itu karena apa? Ya karena itu saya percaya yang gaib-gaib itu kayak amal jariah, makomah mahmudah itu nggak saya anggap enteng. Jadi ngeluarin miliar-miliar atau berdiri sampai 1, 2, 3 jam itu nggak kerasa. Karena itu, ya ini saya ikut. 10 a.m. Oh, 10 a.m. Oke. Oke, terusin kita beres. Kita selesaiin deh. Ya. Nomor 7, siklus kasal. Kasal sering berkembang seperti ini. Malas, menunda, terbiasa, lalai, hati semakin berat, semakin malas. Contoh, hari pertama, hari ini tidak sempat baca Al-Quran. Besok masih capek. Seminggu depan, nanti kalau sudah agak longgar, sebulan kemudian membuka mushaf pun terasa berat. Kalau istilahnya Karena Qurannya berubah, hatinya yang istilahnya kan tarso, entar besok. Ya, itu penyakitnya. Kalau lulusan dari ngaji penyakit hati ini nggak ada yang penyakit. Iya, Ton? Nggak ada. Tony langsung aja, langsung mau ngaji langsung bangun gitu kan, Ton ya? dibangun, tidur lagi. Tidur lagi. Langsung ngantuk. Oke, terusin. Kebalikannya mujahadah. Cara mengobati kasal bukan menunggu mood, justru bergerak dahulu, hati mengikuti. Ya. Allah berfirman surat Al-Ankabut juz 29 ayat 69. Walazina jahadu fina lanaf diyan nahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Coba saya benerin, Ada Mbak. Saya bacanya tadi bukan lazi, zi. zi. Keluar dikit. Dan la-nya tuh nggak usah ditekan. Walladzina ja ini lagi mat tabi'i 2 jahadu ya. Ja ini bukan Jawa tapi ja. Ya, Ja DJ. jadi agak masuk. Ja bukan ja jahadu fina dua semua mata be lanah bukan lanah dinya satu itu nggak ada apa minta
Tiannahum ditahan. Kalau ada itu saddah itu ditahan. Tiannahum subulana. Oke, jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi artinya apa? Allah tuh tahu kita itu serius enggak, ya. Jahadu, jihad itu kan serius ya. Artinya tuh bersungguh-sungguh serius. Allah tuh tahu kalau kita bersungguh-sungguh dibantu Allah. Makanya doa kita kan wabillahi taufik wal hidayah. Tahu taufik itu apa? Taufik itu fasilitas. Jadi selalu kita minta taufik dulu karena kalau Allah sudah memfasilitasi kita itu kita gampang ngerjain sesuatu. Ya kayak tadi contohnya Bang tahajud tuh ya. Karena Allah tahu kehendak kita tuh serius gitu. Allah memfasilitasi, memberi fasilitas kayak kayak saya diberi fasilitas saya kerja di rumah, ya kadang-kadang harus ke kantor. Ya toh, kalau tadi Ian bilang kan harus kalau ke kantor naik mobil segala macam gimana tahajudnya. Dulu 10 tahun lalu saya harus datang ke kantor segala macam. Tapi lama-lama dimudahkan Allah, udah kamu kerja di rumah aja, gaji masih sama. Gitu. Karena supaya kamu tahajud itu termasuk facility. Gitu. Oke, terusin. Ada unsur usaha manusia dahulu, pertolongan Allah datang. Jadi bukan kalau sudah semangat saya akan beribadah, tetapi saya beribadah supaya hati saya kembali hidup. Iya, ini dipraktekkan aja. Dipraktekkan bapak-bapak, ibu-ibu ini apa yang kira-kira berat sekarang itu kerjain gitu. Nggak usah soal tahajud yang lain lah. Yang kira-kira berat kerjain coba. Dilihat nanti. Nanti lama-lama hati kita itu bisa lembut dan Allah memudahkan ke situ. Allah memfasiliti, ya ta? Taufik. Jadi yang kalau kita belajarkan wabillahi taufik wal hidayah. Taufik dulu yang kita minta Allah. Hidayah petunjuk itu nanti. Tapi kalau Allah udah memberi fasilitas itu gampang hidayah datang dan kalau hidayah sudah datang nanti al-furqan. Jadi orang kalau ujungnya adalah al-furqan. Kalau kita diberi furqan, furqan itu hikmah, wisdom, kebijakan luar biasa. Kalau kita udah diberi furqan itu kita melihat hidup itu enak sekali. Begitu. Oke, terusin. Kita agak kebut aja sedikit. 9 hadits, jangan menunggu semangat besar. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Ini obat yang sangat penting terhadap kasal. Kita sering membuat target. Mulai besok saya baca Quran 1 juz. Hari pertama berhasil. Hari kedua setengah. Hari ketiga tidak membaca. Lebih baik 2 halaman setiap hari tetapi istiqomah. Karena penyakit kasal tidak selalu dikalahkan dengan ledakan semangat. Ia lebih sering dikalahkan dengan istiqomah kecil. Iya, jadi mulai yang kecil-kecil dulu. Saya ingat 100 ayat pertama, kedua 1/4 juz, setengah juz, baru 1 juz gitu. Selalu gitu. Amal juga gitu. Oke, 100.000 dulu sebulan. Lama-lama 1 juta, lama-lama 10 juta gitu. Lama-lama bokeh gitu terus. Terus, ayo terusin. Contohnya mau membuka Quran di HP, lalu ada notifikasi WhatsApp. Buka WhatsApp, kemudian lihat berita, kemudian lihat video, Mana sih kemudian kamu? media sosial. 30 menit berlalu, Quran belum dibuka. Kita berkata tidak punya waktu, padahal waktu tadi ada, yang terjadi adalah perhatian kita dicuri. Iya, itu sering sekali. Tadi malam pun saya juga kena ini. Mau belajar bahasa Arab, jadi nonton film Cina. Wah, tapi teksnya Arab kan ya. Enggak juga. Film Cina teksnya Arab, jadi belajar bahasa Arab juga. Karena ada cucu saya yang perempuan, dia pengen lihat itu, akhirnya ngikutin cucu saya nonton film silat Cina. Oke, terusin.
11. Contoh kasal dalam kehidupan sehari-hari. Sholat, azan sudah terdengar, tetapi kita berkata sebentar. 5 menit menjadi 15 menit. Akhirnya sholat dilakukan terburu-buru. Iya. Terus Terus, membaca Quran. Mushaf hanya 2 meter dari tempat duduk. Tetapi tangan lebih otomatis mengambil HP daripada Al-Quran. Pengajian, kalau ada acara makan dan kumpul-kumpul, semangat datang. Kalau ada kajian, aduh capek deh. Sedekah, untuk membeli sesuatu yang kita sukai cepat. Untuk sedekah, berpikir berkali-kali. iya. Zikir setelah sholat, begitu salam, langsung buka HP. Padahal zikir hanya membutuhkan beberapa menit. Bener kan? Iya, toh. Iya. Terus bangun subuh, alarm berbunyi, tekan, snooze, kemudian snooze lagi. Menariknya, kalau jam 5 pagi harus mengejar pesawat, wah biasanya kita bangun. Kenapa? Karena otak kita mengetahui ini penting. Maka pertanyaan spiritual, seberapa penting Allah dalam hati kita? Iya, sebenarnya bukan mementingkan Allah, tapi sebenarnya kita mementingkan Allah karena kita untuk supaya kita penting kita kan, apa ya maksudnya, bukan Allahnya kan, karena kita sendiri yang butuh Allah, gitu lah. Kalau Allah itu selalu penting, tapi bagaimana kita menganggap Allah penting supaya kita tuh selamat di sana, gitu. Oke, terus. 12. Jangan salah memahami kasal. Ada satu hal penting. Tidak setiap rasa lelah adalah kasal. Manusia membutuhkan tidur, istirahat, makan, rekreasi, dan pemulihan tubuh. Islam tidak meminta manusia menyiksa diri. Kasal menjadi penyakit hati ketika seseorang mampu dan mempunyai kesempatan, tetapi terus-menerus meninggalkan kebaikan karena mengikuti rasa berat dari nafsunya. Jadi kita perlu jujur membedakan saya memang tidak mampu dengan sebenarnya saya mampu tetapi saya tidak mau. Nah, Iya. 13. 5 obat kasal. Ingat untuk siapa kita beribadah. Jangan hanya melihat ibadah sebagai kewajiban, lihat sebagai pertemuan dengan Allah. Ya, yang 2. si Saukat bilang itu kan. Ya. 2. Jangan menunggu mood. Mood berubah-ubah. Ibadah tidak boleh bergantung pada mood. Karena menunggu semangat. Sholat menjadi tergantung perasaan. 3. Mulai dari kecil. Kalau berat membaca 2 halaman Quran, baca 2 halaman. Kalau berat tahajud panjang, mulai 2 rakaat. Ya. Kalau berat zikir panjang, mulai beberapa menit. Waktu tepat. Punya banyak. Sesudah subuh, sesudah sholat, kita zikir. Setiap Jumat, Nah, aku lagi zoom dulu. sebelum tidur, muhasabah. Kalau sudah menjadi kebiasaan, nafsu semakin sulit memberikan alasan. Nomor 5, berdoa kepada Allah. Doa Nabi sangat relevan. Allahumma inni a'udzubika minal azzi. Aja ini kol-kolah nih. Baju di toko. Aja zi. Mina azzi. Jadi enggak ini kol-kolah nih. Dipantulkan. Aja zi. Mina azzi. Tahu kan kol-kolah itu apa? Yang dipantulkan baju di toko. Ba, jim, ya. Da, to, ko. Baju di toko ini ya. Jadi minal ajzi wal kasal. Oke. Minal azzi wal kasal. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ya, kayak tadi misalkan soal haji kan. Kelemahan artinya nggak punya duit, nggak punya waktu. Ya. Kemalasan tuh udah punya duit, udah punya ada waktu, tapi nggak mau berangkat. Nah, itu malas.
Jadi Semangat berlindung karena dari nunggu. darah. Berdoa Oke. kepada Allah. Tadi udah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Artinya Rasulullah sendiri mengajarkan kita memohon perlindungan kepada Allah dari kasal. Jadi ini bukan masalah sepele. Iya. Nomor 14, muhasabah. Tanyakan kepada diri kita, apakah saya benar-benar tidak punya waktu untuk ibadah? Atau waktu saya habis untuk hal yang lain? Mengapa saya bisa berlama-lama dengan HP, tetapi cepat merasa lelah ketika membaca Al-Quran? Apakah sholat saya sesuatu yang saya tunggu atau sesuatu yang ingin cepat saya selesaikan? Berapa banyak kebaikan yang saya tunda dengan kata nanti? Dan pertanyaan paling penting, kalau Allah memberikan saya 1 hari lagi, buat apa hari itu saya gunakan? Ini ya di baca Quran itu banyak diperintahkan loh di Quran. Ya dah. Coba sekarang PR-nya, kenapa sih Allah kok menyuruh, kan ada istri-istri Nabi juga diperintahkan kamu tinggal di rumah baca Quran gitu ya. Ya, dan banyak sekali war Quran Ya, juga banyak. ini juga masih. Jadi banyak sekali ini apa Allah merintahkan itu ya. Kita nggak usah berpikir kenapa gitu, kerjain dulu sambil memahami kenapa. Ternyata dari ilmu modern sekarang itu ya, apa saraf-saraf kita bahkan aliran darah itu tergantung apa yang kita ucapkan, yang kita dengar. Pernah nggak dengar kalau yang dulu Bob Bob Sadino, tahu Bob Sadino? Ya, tahu. Tahu. Ya, Yang dia jualan. kan melihara apa sapi itu kan. Dan sapinya kan terkenal dia dagingnya lembut. Dia bilang apa? Sapi itu kalau makan itu dikasih musik-musik klasik yang bagus, yang halus gitu. Ya, ya. Karena dengan begitu dia lembut gitu. Jadi apalagi itu musik klasik, apalagi Quran ya. Kalau kita membaca Quran itu hati kita, bahkan aliran darah saat itu berubah kan menurut jadi bagus, jadi teratur. Jadi membaca Quran tuh apa dengan ritme, dengan itu, apalagi tartil wal Quran atau tartilah. Jadi baca dengan itu impactnya ke kita juga, ke kesehatan kita juga, dan jadi mental, jasmani dan rohani. Jadi sering baca Quran dan itu dianjurkan Allah ya. Begitu kesimpulan sekarang terakhir. Kesimpulan. Satu boleh nambah. Ya, mungkin ya. Tadi Pak Yul bilang punya uang ada kemauan. Punya uang nggak ada kemauan. Tapi di Indonesia orang punya uang ada kemauan ngantrinya 15 sampai 20 tahun. Gimana itu? Itu namanya nggak punya waktu ya. Ya, jadi ada dua kan. Jadi kemampuan itu termasuk uang dan waktu ya. Kalau ada giliran itu berarti waktunya nggak ada. Tapi asal dia punya kemauan kan. Nanti makanya doanya gimana? Doanya di Asmita tadi. Jadi kalau didoa dikabulkan ya nanti gilirannya datang cepat gitu. Kayak Tony ini, dia tiba-tiba tahun ini dia dapat giliran karena Tony mungkin baik. Orang walaupun begitu dia mungkin baik. Geser-geser orang supaya naik haji. Ya dah. Gitu ya, doa aja kepada Allah. Jadi itu kemampuan, yang waktu, duit itu kemampuan itu. Yang penting kemauannya ada juga. Udah terusin. 15 kesimpulan. Kasal bukan sekadar badan malas. Kasal adalah keadaan ketika kemampuan ada, kesempatan ada, kebaikan sudah diketahui, tapi hati tidak mau bergerak. Imam Maulud mengajarkan kita untuk melihat kasal sebagai penyakit hati. Al-Quran memperingatkan tentang orang yang berdiri untuk sholat dalam keadaan kusala malas. Imam Ghazali mengajarkan penting melatih jiwa melalui mujahadah. Dan Rasul SAW mengajarkan kita berlindung kepada Allah dari
ketidakmampuan, dan kemalasan. Maka obat kasal bukan menunggu datangnya semangat. Saya ulangin Obat ini ya, yang Al-Quran ini bukan berdiri, yang berdiri terus malas-malasan sholat, enggak, maksudnya itu iqamatis mendirikan. sholat, mendirikan sholat. Jadi orang yang malas kayak munafik itu dia sholat kalau dilihat orang, sholat kalau orang apa mertuanya datang ke rumahnya, bangsanya gitu, ya. Kalau sendiri nggak sholat itu maksudnya gitu. Bukan terus sholat berdiri malas-malasan tuh kan lucu ya, nggak ada kayak gitu. Terus Obatnya mulai bergerak meskipun sedikit. Karena sedikit tetapi istiqomah lebih baik daripada banyak tetapi hanya ketika sedang semangat. Kalimat penutup kajian. Jangan menunggu hati ingin beribadah untuk mulai beribadah. Beribadahlah, maka hati perlahan akan belajar menyintai ibadah. ya jangan ingin mau gitu kan jauh. Oke, ada pertanyaan, Tony? Mbak Wawo? Kalau saya bukan pertanyaan, kalau saya setiap buka Quran, ya, walaupun Quran itu bukan Al-Quran, tapi kan ada buku-buku doa tuh, kok setiap saya baca tuh nguap gitu loh. Nguap. Padahal nggak ngantuk. Nggak, itu saya bingung. Akhirnya saya nggak baca yang lain nggak. Terus baca Quran nih, Yasin wal Quranil hamidina kalamina mursalin. Wah, nguap lagi gitu loh. Itu kenapa? Karena ayat suci itu membuat kita kurang udara gitu, sehingga nguap. Enggak. Wah, itu setannya keluar, menguap. Jadi saya sering kalau ngaji baru dua baris, tiga baris ya nguap gitu, padahal nggak ngantuk. Nguap itu berarti Nguap itu nggak kayak tertarik. kurang udara. Enggak, bukan. Jadi Mustari nggak interest. Enggak. Jadi orang menguap itu karena nggak interested. Jadi terus otaknya itu jadi kurang oksigen. Jadi harus Kurang ada. oksigen. Jadi karena nggak interested. Jadi harus dibikin excited. Jadi kalau excited itu oksigen ke atas. Menguap tuh karena otak tuh kurang oksigen. Ya. Ya, jadi karena nggak ada eagerness. Coba sekarang diganti Quran itu diganti dengan apa film yang anu kan langsung nggak menguap kan? Karena terus oksigen ke atas ngasih ke otak gitu. Jadi menguap tuh karena oksigen turun karena nggak ada interest. Jadi dibikin interest yang bagus untuk Quran. Gitu. Lagi mau tanya mengenai sholat duha dengan sholat tahajud. Kan itu waktu, kalau tahajud kan tidur dulu kan. Kalau duha kan enggak. Jadi pagi sampai sebelum duhur kan itu, duha itu. Nah, tapi kalau sholat duha itu saya baca nih artinya nih. Kayaknya maksa gitu. Maksudnya maksa gini. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu adalah waktu duhamu. Kemegahan adalah kemegahanmu. Keindahan adalah keindahanmu. Kekuatan adalah kekuatanmu. Kekuasaan adalah kekuasaanmu. Perlindungan adalah perlindunganmu. Ya Allah, sekiranya rezekiku berada di langit, maka turunkanlah ia. Sekiranya di bumi, maka keluarkanlah ia. Sekiranya sukar, mudahkanlah. Sekiranya haram, maka sucikanlah. Dan sekiranya masih jauh, maka dekatkanlah. Sebab hak benar waktu duhamu, keagunganmu, keindahanmu, kekuatanmu, dan kekuasaanmu. Limpahkanlah kepadaku apa-apa yang telah engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Itu kelihatannya masa gitu. Oh, kalau rezekinya masih di tanah, oh keluarin dong, ya Allah. Oh, masih di langit turunin gitu. Kayaknya ini duha tuh kayaknya maksa gitu. Oh, ayolah Allah, kasih aku rezeki gitu ya seolah-olah ya. Jadi kalau kita tahajud kan, ada yang mau komentar? oh ya, kalau tahajud kan tenang gitu kan. Ada yang mau komentar, Tony? Saya boleh. Ya, silakan. Itu kan doa tadi itu sama dengan doa kita pada saat ya Allah, jangan kau limpahkan cobaan yang saya tidak kuat menerimanya. Ya Allah, jauhkanlah saya dari api neraka. Nah, itu kan juga paksaan kepada Allah untuk menjauhkan kita. Jadi pada saat kita minta, ya Allah, kalau rezeki masih jauh, dekatkan. Itu kan harapan, bukan pemaksaan. Harapan. Karena Allah maha bisa membolak-balik hati orang,
Jangankan ini ya, dia bisa mi'rajkan Nabi Muhammad di jutaan miliaran tahun cahaya dalam sekian jam. Jadi sebenarnya doa itu nggak apa-apa, bukan memaksa ya. Iya, Kecuali kalau kita nggak bisa melakukan itu terus disuruh itu paksaan. Tapi kalau Allah Maha bisa minta untuk itu adalah harapan. Ya Allah, harapanku seperti ini. Saya kira itu bukan paksaan. iya, setuju. Tony mau ngomong? Tony? Bah, ikut tar. Siap, ya. Kowe iki nek ndi bae ngilang. Itu sholat duha, ini pengertian saya ya. Iya. Pengertian saya itu sebetulnya nggak tahu benar enggak. Artinya sebetulnya kan itu sholat sunat untuk berterima kasih atas rezeki yang telah diberikan Allah SWT pada kita, Terus? termasuk kesehatan dan sebagainya. Jadi bukan sholat terus kemudian kita minta, wah saya minta lagi ini rezekinya. Nah, yang benar gimana nih Mbak? Tolong begitu. Lu saya itu bisa dijawab masing-masing lah itu. Iya toh. Kita bisa jawab masing-masing itu, enggak. Ya, sholat itu kan ibadah. Iya Doa. betul. Terus duha itu sebetulnya kan tambahan sunat yang Ya. karena kita merasa selama ini tuh kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki, apapun rezeki kecil pun itu kita harus bersyukur dan sebagainya dengan melakukan sholat duha ini. Nah, begitu. Tapi kadang-kadang pengertian kita juga bahwa seakan-akan kita ini sholat duha terus kemudian kecampur dengan sholat untuk meminta tambahan apa namanya itu rezeki atau tambahan yang lain-lain lagi. Nah, secara anunya ya boleh saja, menurut saya sih nggak masalah. Tetapi apa namanya yang terpenting yang pengertian saya adalah sholat duha memang sholat untuk berterima kasih sebetulnya. Termasuk anggota badan kita ini yang diberikan kesehatan, tangan, ya, diberikan kaki, diberikan rambut, mata, dan sebagainya. Itu Mas. Jadi juga sebelum juga datang ya, saya kasih tahu bahwa Rasulullah SAW itu nggak pernah sholat duha loh. Tahu nggak tuh? Tahu? Pernah dengar nggak? Rasulullah itu menghindari sholat duha. Kalau jadi yang namanya sunnah Nabi itu kan yang Nabi kerjakan, yang tidak dikerjakan, yang Nabi membiarkan orang berbuat, gitu, itu boleh. Karena Aisyah itu sholat duha kan, dibiarkan Rasulullah. Artinya itu sunnah itu boleh. Tapi Rasulullah sendiri nggak menghindari sholat duha karena takut nanti umatnya jadi ikut sholat sebagai wajib dan bahayanya duha itu orang-orang sebelum Islam itu pada beribadah waktu matahari terbit itu. Jadi kayak menyembah matahari. Tapi Aisyah dibiarkan itu artinya boleh sunat. Tapi intinya bahwa itu untuk terima kasih rezeki itu saya kira itu tambahan. Gitu. Ada lagi yang mau ini? Mungkin ada yang punya pendapat lain? Tony? Kalau saya ya, sorry, saya lagi. Ya. Saya sholat dulu pertama saya ini karena memang ada bayangan dengan sholat itu menebus dosa. Ya. Tapi kalau udah biasa itu merupakan kebutuhan. Kalau orang butuh, dia nggak peduli tuh mau dapat apa. Yang penting saya butuh kok sholat gitu. Dan untuk berterima kasih itu kan ada doa yang bagus tuh inna sholati itu doa yang sehat inna sholati
Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan itu, dan fil rizki wa barokatan fil rizki. Itu ada semua loh di situ. Bahwa kita permintaan kita itu dari hidup sampai mati. Kalau di doa itu. Tapi Jadi gini, kan. kalau duha sebagai pedoman minta rezeki tambahan, saya juga nggak tahu ya. Saya nggak pernah gitu minta rezeki tambahan. Yang penting sholat ya sholat aja, berterima kasih gitu aja. Oh enggak, ada benernya juga. Jadi ada perintah, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Pernah dengar nggak itu? Iya, iya, iya. Ya. Jadi itu dianjurkan Rasulullah SAW sendiri kalau mau berdoa, yang kalau ada masa serius, 2 rakaat dulu. Dan Rasulullah juga nyuruh kalau kamu dua rakaat dulu. Karena itu perintah Allah. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Jadi artinya kalau kita menghadapi sesuatu, misalkan punya anak yang belum nikah misalkan ya toh, terus ibu-ibu ini pada sholat dulu. Kemudian kenapa habis sholat dan sabar? Karena pertolongan Allah nggak langsung gitu kan kadang-kadang untuk coba. Tapi sholat disebutkan. Jadi sebelum berdoa itu sholat dulu 2 rakaat. Itu ada anjuran. Apalagi ini ada duha itu bagus juga. Tapi sholat bukan hanya doa sih, bukan hanya duha sih. Jadi dianjurkan juga sholat dulu 2 rakaat itu. Banyak di Quran sebutkan. Kalau kita mau sumpah itu juga sholat 2 rakaat. Jadi jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Ya. Minta rezeki segala macam itu kan penolong juga. Nggak ada salahnya sih. Di Al-Quran itu sabar dulu. Ya, Oke, gimana coba ditulis? sabar dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Wassalah itu lebih tepat, lebih Ya, tepat, ya, lebih ya, ya. tepat. Karena yang jangka panjangnya yang ini kan Hmm. sabar tapi jadi sholat tuh nggak cuman sekali kan. Jadi kalau kita dalam katakanlah gampangnya ini ada orang tua yang mau anaknya belum nikah misalkan, kan itu lama kan prosesnya. Jadi setiap dia was-was Sabar. dia pengen ini dia sholat minta itu. Tapi sholat disebutkan di situ untuk berdoa itu sholat dulu. Gitu selalu Rasulullah nyuruh kamu sholat 2 rakaat dulu baru minta Allah. Karena mengkondisikan hati pikiran dengan benar kan. Kalau kita sambil makan terus berdoa kan nggak lucu ya. Ya toh? Sambil main HP ini berdoa kan nggak lucu. Kalau habis sholat itu kan khusyuk kita. Terus kita minta pada Allah. Ya, saya ingat kakak saya waktu anaknya laki itu udah umur 30 berapa belum nikah kan. Dia tutup semua jendela, anak kakak saya cerita. Terus dia sholat benar-benar di situ minta anaknya, akhirnya anaknya dapat jodoh gitu sampai segitu. Ya, begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tony mana Tony? Tony mana nih kok nggak ngengkel? Ton, Ada. Ya Ton, Ya, ini kan ingin apa dengar tuh? suaranya Ton. Apa? Ya udah Yang nih. ngengkelnya itu loh. iya. Apa udah tobat jadi nggak ngengkel ini? Habis haji kok nggak pernah ngengkel. Ya udah, ya udah Kasal, ditutup. kasal, lagi kasal. Lagi kesel apa? Lagi kesel apa kasar? Iya deh. Oke, siapa yang mau nutup tadi yang buka siapa? Saya, Oke, monggo ditutup. alhamdulillah sudah selesai meskipun sudah 9.30, tidak terasa hampir 1,5 jam kita berdiskusi dan hasilnya cukup baik ya. Ingat gitu, kita bisa mengingat dengan diskusi ini dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah ya dari diskusi ini. Sehingga dari pertemuan-pertemuan selanjutnya kita lebih baik mengertikan, memahami apa yang disebut ya penyakit hati. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wabarakatuh.